Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatul Aini dengan NPM 20111001095, mata kuliah Budaya Nasional Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Wujud Alkulturasi Kebudayaan Agama Islam di Indonesia. Sebelum Islam masuk dan berkembang, Indonesia sudah memiliki corak kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Dengan masuknya Islam, Indonesia kembali mengalami proses alkulturasi. Nah, apa sih alkulturasi ini? Alkulturasi sendiri merupakan suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan itu sendiri. Dalam hal ini, proses alkulturasi melahirkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam di Indonesia. Banyak hal yang terpengaruh pasca masuknya Islam ke Indonesia, mulai dari bangunan-bangunan, seni budaya, dan sastra hingga upacara. 1. Seni bangunan. Seni arsitektur Islam yang menunjukkan alkulturasi dengan budaya pra-Islam antara lain makam dan masjid. Keduanya menunjukkan bentuk-bentuk alkulturasi dengan kebudayaan setempat sebelumnya, yaitu kebudayaan prasejarah dan Hindu-Buddha. Bentuk seni arsitektur yang lain, seperti keraton, benteng, dan pemandian sejauh ini tidak banyak menunjukkan akulturasi dengan seni arsitektur budaya setempat. 2. Seni budaya. Pengaruh Islam tampak dalam 3 bentuk kesenian dapat dilihat dalam wujud seni budaya seperti seni tari. Terdapat seni tari di Indonesia yang mendapatkan pengaruh dari Islam. 2. Seni budaya. Pengaruh Islam tampak dalam 3 bentuk kesenian dapat dilihat dalam wujud seni budaya seperti seni tari. Terdapat seni tari di Indonesia yang mendapat pengaruh dari Islam. Tari debus diyakini sebagai kesenian asli masyarakat Banten yang berkembang sejak masa-masa awal Islam, yaitu semasa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin 1532-1570. Debus menjadi salah satu sarana penyebaran agama Islam. Pertunjukan debus ini diawali dengan nyanyian dan pembacaan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran seperti salam, sholawat kepada Nabi Muhammad. Dewasa ini debus sebagai seni bela diri banyak dipertontonkan untuk acara kebudayaan ataupun upacara adat. Yang kedua yaitu tari Seudati yang berasal dari Provinsi Aceh adalah contoh lainnya. Tari ini adalah contoh pengaruh Islam dalam bidang seni, di mana Seudati sendiri berasal dari kata syahadat yang berarti saksi atau bersaksi atau utusan Allah. Dalam tari Seudati, para penari menyanyikan lagu tertentu yang isinya berupa sholawat terhadap Nabi. Nama lainnya adalah Saman yang berarti 8 karena permainan ini pada awalnya dilakukan oleh 8 pemain. Tari Zapin adalah contoh tari lainnya yang mendapat pengaruh Islam. Tempatnya dari Arab, Persia, dan India sejak abad ke-13. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair-syair lagu, zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas 2 alat yang utama, yaitu alat musik peti gambus dan 3 buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut dengan marwas. 3. Seni sastra. Seni sastra berkembang pada awal periode Islam adalah seni sastra yang berasal dari perpaduan sastra pengaruh Hindu-Buddha dan sastra Islam. Wujud alkulturasi dalam seni sastra tersebut terlihat dalam tulisan aksara yang dipergunakan, yaitu menggunakan huruf Arab Melayu, Arab gundul, dan isi ceritanya juga ada yang mengambil hasil sastra yang berkembang pada zaman Hindu. Bentuk-bentuk karya sastra diantaranya adalah A. Hikayat. Hikayat merupakan kisah perseorangan yang diangkat dari tokoh-tokoh terkenal yang hidup pada masa itu, seperti Hikayat Hang Tuah, Hikayat Panji Semirang, Hikayat Bayam Budiman, dan lainnya. Karya ini merupakan pengaruh dari budaya Persia. B. Babat. Babat merupakan suatu karya sastra yang hidup dalam masyarakat tradisional dan lingkungan kebudayaan Jawa. Babat termasuk dalam jenis historiografi tradisional dengan ciri utama bercampurnya unsur sejarah dan dongeng. Seperti contoh dari babat, antara lain babat Tanah Jawi, babat Diponegoro, dan babat Cirebon. Lanjut lagi yaitu 4. Sistem kalender. Sistem kalender juga mengalami perubahan dengan masuknya Islam. Pada masa Hindu-Buddha yang digunakan sistem kalender dengan tahun Saka. Pada masa Islam digunakan sistem kalender atau penanggalan baru dengan sistem Hijriyah. Yang kelima itu adalah tradisi dan upacara. Terdapat tradisi dan upacara merupakan perpaduan antara unsur-unsur lokal, Hindu, Buddha, dan Islam mengalami proses
sinkretisasi. Contohnya ada tradisi ziarah dan upacara. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.